Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Zidan Saputra dari kelompok 1. Halo semuanya, perkenalkan namaku Berry Arthur Sabitsi dari kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Vita Febriani dari kelompok 1. Saya akan menjelaskan pemberdayaan otonomi di masyarakat otonom. Otonomi daerah sendiri memiliki arti pada dasarnya pemberian kekuasaan kepada daerah untuk menjadikan daerah otonom yang mandiri. Penyelenggaraan otonomi ini luas dilaksanakan dan memiliki dasar prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan, dan keadilan, serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah itu sendiri. Lalu, pemberdayaan memiliki arti usaha yang dijalankan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat agar memenuhi kebutuhannya dan semakin dapat mengambil keputusan secara sejajar dengan yang lain. Pemberdayaan ini bermaksud untuk menumbuhkan jiwa kemandirian dan kreativitas masyarakat untuk berkembang dengan kekuatan sendiri, tidak tergantung pada bantuan dan perintah dari atas sebagaimana yang ada pada kebijakan sentralistik. Dengan adanya otonomi daerah ini diharapkan pola pendekatan yang bersifat bottom up yang bertujuan menggerakkan potensi masyarakat. Program pemberdayaan banyak diarahkan pada masyarakat desa atas dasar pertimbangan beberapa permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat pedesaan, baik menyangkut masalah pengetahuan, keterampilan, fasilitas, maupun kemampuan ekonomi mereka. Untuk itu, proses pemberdayaan juga perlu dilakukan secara menyeluruh dalam berbagai aspek baik sumber daya manusia, kelembagaan, sarana, dan prasarana, serta ekonomi. Otonomi daerah sendiri memiliki 3 tujuan. Yang pertama, meningkatkan pelayanan umum. Dengan pelayanan yang maksimal, diharapkan masyarakat merasakan secara langsung manfaat dari otonomi daerah sendiri. Yang kedua, meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan pelayanan yang memadai, diharapkan kesejahteraan masyarakat pada daerah otonom bisa dipercepat. Dan yang ketiga, atau yang terakhir, yaitu meningkatkan daya saing daerah. Dengan memperhatikan bentuk keanekaragaman dan kekhususan yang menonjol pada daerah tertentu, dan tetap mengacu pada kebinekaan Bhinneka Tunggal Ika, daya saing pada daerah tersebut akan semakin lebih meningkat. Pada kali ini saya akan membahas tentang prinsip pemberdayaan masyarakat desa. Yang pertama yaitu ada mengedepankan kesetaraan masyarakat dengan lembaga yang melakukan program pemberdayaan. Pihak yang terlibat itu saling mengakui kelebihan dan kekurangan sehingga dapat bertukar pengetahuan, pengalaman, dan dukungan. Prinsip yang kedua yaitu prinsip keswadayaan, yang dimana prinsip keswadayaan ini memiliki arti menghargai dan mengedepankan kemampuan masyarakat daripada bantuan pihak. Nah, konsep ini tuh tidak memandang orang miskin sebagai objek yang tidak berkemampuan, melainkan sebaliknya. Yang ketiga itu ada prinsip partisipasi. Prinsip partisipasi menstimulasi kemandirian masyarakat jika bersifat partisipasif. Artinya, masyarakat ikut merencanakan, melaksanakan, mengawasi, dan juga mengevaluasi. Serta prinsip yang terakhir yaitu prinsip pemberdayaan dirancang berkelanjutan, yang dimana prinsip ini di awal pendamping memiliki peran lebih dominan, namun secara perlahan peran mereka makin berkurang, sebab masyarakatlah yang diharap mampu mengelola kegiatannya sendiri. Selanjutnya, saya akan membahas faktor yang menunjang pemberdayaan masyarakat. Untuk menemukan partisipasi masyarakat desa, diperlukan seseorang pemimpin yang memahami aspirasi dan keinginan masyarakat. Menurut Sumirto Maskun, sistem kepemimpinan di desa, baik yang berlandaskan agama maupun organisasi masyarakat, adalah kesisteman yang mampu menggerakkan partisipasi masyarakat dan menghidupkan inisiatif, kreativitas, dan produktivitas masyarakat desa. Pemimpin tersebut haruslah seseorang yang memiliki sikap positif terhadap program yang akan dilaksanakan, memiliki tanggung jawab dan keinginan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dapat dipercaya serta memiliki kemampuan dan kreativitas yang sangat diperlukan dalam mendukung keberhasilan program. Nah, pemimpin tersebut bisa berasal dari pemimpin wilayah seperti camat, kepala desa, kepala dukuh, ketua RT atau RW, pemimpin suatu kelompok kegiatan seperti kelompok tani atau kelompok nelayan. Ciri khas kehidupan desa adalah kehidupan komunalnya, yang ditandai dengan masih kuatnya ikatan kebersamaan dalam hubungan antara individu dalam masyarakat. Kuatnya ikatan tersebut tercermin dalam berbagai sikap dan perilaku gotong royong, tolong-menolong, dan saling bekerja sama dalam mengerjakan suatu urusan. Selain itu, masyarakat desa terbiasa untuk membicarakan berbagai urusan dengan jalan musyawarah.
Sebagaimana dikatakan oleh Surjo Wignodipero bahwa hukum adat tradisional mengandung nilai-nilai universal yang salah satu diantaranya adalah asas gotong royong. Nah, asas gotong royong ini kadang-kadang disebut juga asas kemasyarakatan, asas komunal, dan asas kekeluargaan. Tiap warga desa menginsyaf bahwa dengan cara kerjasama secara gotong royong, maka kepentingannya akan lebih terjamin serta lebih mudah terpengaruhi daripada mengerjakan sendiri-sendiri. Budaya tradisional yang masih terus hidup dalam kehidupan masyarakat desa yang sangat kental dengan nuansa kebersamaan tersebut merupakan unsur pendukung keberhasilan pembangunan di desa. Potensi ini bisa dimanfaatkan untuk membantu proses pembinaan, yaitu dengan cara mengumpulkan masyarakat yang akan dibina dalam kelompok-kelompok. Kebijakan tersebut dapat dilakukan dengan memanfaatkan wadah yang telah ada sebelumnya pada masyarakat tersebut, misal kelompok tani, kelompok nelayan, atau kelompok perkumpulan RT atau RW. Ya, modal utama untuk mewujudkan terlaksananya otonomi daerah cara baik dan benar adalah rasa percaya diri yang tinggi serta komitmen yang besar dari pihak pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun masyarakat untuk tetap konsisten melaksanakan otonomi daerah. Sebab otonomi daerah diharapkan dapat membawa pemerataan dan keadilan. Nah, untuk menumbuhkan partisipasi masyarakat desa, diperlukan seorang pemimpin yang memahami aspirasi dan keinginan masyarakat. Menurut Sumitra Maskun, sistem kepemimpinan di desa baik yang berlandaskan agama maupun organisasi di masyarakat adalah kesisteman yang mampu menggerakkan partisipasi masyarakat dan menghidupkan inisiatif, kreativitas, dan produktivitas masyarakat desa. Pemimpin tersebut harus bertanggung jawab dan keinginan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dapat dipercaya serta memiliki kemampuan dan kreativitas yang sangat diperlukan dalam mendukung keberhasilan program. Nah, ciri khas kehidupan desa adalah kehidupan komunal, yang dimana ditandai dengan masih kuatnya ikatan kebersamaan dan hubungan antara individu dalam masyarakat. Kuatnya ikatan tersebut tercermin dalam berbagai sikap dan perilaku gotong royong, tolong menolong, saling bekerja sama dalam mengerjakan suatu urusan. Nah, karena itu dalam adanya otonomi daerah, masyarakat diharapkan untuk bisa berdaya saing di era globalisasi ini dengan berbagai budaya yang ada. Contohnya, dengan adanya di RT atau daerah biasanya ada perkumpulan ibu-ibu PKK yang melakukan kegiatan seperti membuat kerajinan tangan, seperti mendaur ulang kembali bahan-bahan yang sudah tidak terpakai, diolah kembali menjadi barang jadi seperti tas, pot bunga, ataupun tempat tisu. Hal tersebut merupakan salah satu program yang ada dari otonomi daerah tersebut karena diharapkan dapat berdaya saing di era globalisasi dengan kegiatan yang produktif dan bermanfaat di masyarakat serta menjaga konstruktivitas untuk mewujudkan otonomi daerah yang sehat dan seimbang.